Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Dalam menjalankan ibadah puasa ini, di samping kita harus menahan haus dan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diharuskan untuk menjaga panca indera kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa kita. Sebagai contoh adalah dalam menjalankan puasa kita harus menjaga hawa nafsu, di antaranya tidak boleh marah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, datang seorang pemuda pada Rasulullah dan bertanya, "Ya Nabi, nasihatilah aku." Nabi menjawab, "La taghdab," tidak boleh marah. Bahkan diulang berkali-kali, "La taghdab," tidak boleh marah. Marah menurut Ibnu Qudamah adalah darah adalah hati yang mendidih, yang menjalar ke seluruh urat Nabi dan naik ke seluruh anggota tubuh badan sebagaimana air yang sedang mendidih. Akibat marah, ucapan tidak terkontrol, tindakan tidak terkendali, membuat keputusan tidak matang, tergesa-gesa karena sedang marah, dan biasanya akan menimbulkan penyesalan. Di rumah tangga, bagaimana seorang suami atau istri marah kepada pasangannya yang bisa berdampak kepada berantakan rumah tangga, bahkan perceraian. Orang tua marah kepada anaknya dengan kata-kata yang menakutkan. Bahkan bisa juga ada orang tua yang menggunakan tangannya untuk memarahi anaknya, yang tentunya akan berdampak pada psikologi anak tersebut. Seorang pemimpin tentunya kalau mengambil keputusan sedang marah akan berdampak kepada anak buahnya dan lain sebagainya. Padahal marah itu akan menghimpun berbagai keburukan. Ada 4 siklus kebaikan tergantung 4 hal. Yang pertama adalah falyaqul khairon aw liyasmut. Yang kedua, tidak boleh marah. Yang ketiga, min husnil islami maritarku la malayanihi. Sebagian kebaikan muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan yang keempat, mencintai sesama muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi itulah siklus kebaikan tergantung 4 hal hadis Nabi tadi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari kita, terutama kita tidak boleh marah. Bahkan ada 4 hal juga yang bisa kita lakukan, di mana kalau kita melakukan 4 hal tersebut, niscaya Allah akan menjaga kita dari godaan setan dan menjauhkan kita dari api neraka. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah ketika seseorang bisa menguasai dirinya ketika pertama sedang marah. Yang kedua, ketika mengharapkan, menginginkan sesuatu. Yang ketiga, ketika takut. Yang keempat, ketika syahwatnya bergejolak. Jadi apabila kita bisa melakukan, menguasai diri kita terhadap batal tersebut, Allah akan menjaga diri kita dari godaan setan dan dari api neraka. Terakhir, bagaimana kiat kita untuk mengatasi marah? Pertama tentunya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, cepat berwudu. Yang ketiga, kalau kita marah pada si berdiri, cepat untuk duduk. Dan apabila duduk masih marah, cepat untuk berbaring. Yang keempat, menghilangkan
atau meminimalisir penyebab rasa marah. Yang kelima, mengingat dampak apa yang akan terjadi apabila kita marah. Selanjutnya adalah mengingat keuntungan kita kalau bisa mengendalikan marah. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, amalan apa yang akan menjadikan kamu masuk surga? Tidak boleh marah. Terakhir, kiat untuk mengatasi hawa nafsu kita, rasa marah kita, berhenti berbicara ketika marah atau cepat untuk diam. Kemudian banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kita laksanakan ibadah sabar sebaik-baiknya. Jauhkan diri kita dari perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa, yaitu menjaga hawa nafsu kita, terutama tidak boleh marah, la tagdob, dalam menjalankan ibadah puasa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.